sebuah lobang berasap. Tidak ada kata-kata dalam kamus yang dapat menerangkan dengan tepat perasaanku pada saat itu, campuran perasaan takut, putus asa, kesakitan, kengerian, kesedihan, dan tiada pengharapan. Lalu aku sadar bahwa emosi-emosi seperti inilah yang harus dialami ibuku sampai kekal. Ibuku meninggal ketika ia berusia 40 tahun, tetapi wajahnya kelihatan sama seperti yang aku ingat. Ia seorang wanita yang cantik, tetapi ekspresi wajahnya mencerminkan penderitaan yang sedang dialaminya di dalam lobang. Aku ingin menyentuhnya, merangkulnya, mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik. Tetapi aku tahu bahwa hal ini tidak mungkin karena pilihan-pilihannya di dalam hidup. Aku tahu aku tak dapat menolongnya. Bahkan Tuhan tidak dapat menolongnya. Sebab ia tidak mengenal Yesus, ia tidak tahu menahu tentang Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang pernah mengajarnya. Tidak mengenal Tuhanlah yang membawa seseorang ke neraka, dan inilah sebabnya mengapa aku ingin memberitakan kepada seluruh dunia tentang lobang yang kulihat dan kerajaan sorga yang indah. Selanjutnya, aku melihat ayahku, ibu tiriku, dan seorang sahabat yang telah meninggal ketika ia baru berusia 19 tahun. Mereka semua ada di neraka. Mereka kelihatan sama, sejauh ingatanku mengenai mereka. Tetapi wajah-wajah mereka berubah akibat penderitaan hebat dari hukuman mereka. Aku merasa tidak tahan lagi, dan aku memalingkan mukaku dari penglihatan di depanku yang mengerikan. Lalu aku mendengar suara lain yang kukenal meraung dari lobang. Ia adalah seorang teman yang meninggal 10 tahun yang lalu. Di sebelahnya, kemenakan laki-lakiku yang meninggal ketika ia berumur 20 tahun. Terakhir kali aku bertemu dia, ia baru berusia 10 tahun. Tetapi ia kelihatan sama seperti dalam ingatanku, hanya lebih tinggi. Aku mulai menangis sedalam-dalamnya. Aku telah menangis terus, meratap seperti seorang anak kecil. Begitu banyak orang yang kusayangi, dan teman-teman telah membuat pilihan yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Terlalu pedih, aku tidak tahan. Beberapa dari mereka, aku yakin, telah mendengar tentang Tuhan. Tetapi aku merasa pasti bahwa tidak ada orang yang pernah menerangkan siapa Yesus kepada mereka. Aku pastikan bahwa jikalau mereka tahu siapa Dia sebenarnya, tentu mereka tidak membuat pilihan-pilihan yang salah. Bagaimanapun aku berharap, aku dapat menceritakan kepada mereka tentang Dia yang berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Lobang neraka jauh sekali dari kami. Tetapi pada waktu itu seperti aku mempunyai sebuah lensa potret jarak jauh, yang membolehkan aku melihat orang-orang ini dekat sekali. Aku tak dapat mengendalikan mataku, dan Tuhan dengan sayang menghapus air mataku dan membelai rambutku. Waktu itulah aku baru sadar bahwa Tuhan sesedia aku, dan aku dapat merasakan bahwa Ia sedang menangis bersamaku. Ia memecahkan kesunyian dan berkata, "Sebabnya aku menunjukkan ini kepadamu putriku, agar supaya engkau mengerti sepenuhnya, bahwa bagaimanapun baiknya seseorang, mereka akan masuk neraka jika mereka tidak menerima aku." Aku menganggukkan kepalaku. Aku tahu orang tua dan teman-temanmu,
adalah orang-orang yang baik dalam banyak hal, tetapi mereka tidak diselamatkan. Sebab itulah ini adalah satu-satunya tempat bagi mereka. Disinilah mereka harus menghabiskan waktu mereka selama-lamanya. Putri, aku tahu sangat menyakitkan hatimu melihat mereka, tetapi engkau harus memasukkan pengalaman ini ke dalam buku yang akan kau tulis untukku. Inilah sebabnya aku menunjukkan orang tuamu dan yang lain, seperti dalam ingatanmu. Engkau harus memperingatkan orang-orang di dunia tentang kenyataan neraka. Aku ingin melihat sebanyak mungkin jiwa diselamatkan sebelum aku kembali untuk mengumpulkan gerejaku bagiku. Bapakku mencintai semua anak-anaknya, tetapi ia telah memberi mereka hukum-hukum tertentu yang ia harapkan mereka menaatinya. Ketika aku melihat orang-orang yang kau kasihi, aku merasakan kepedihan yang dalam daripada yang engkau rasakan. Tetapi aku harus hidup menurut firman Bapakku. Sekali seseorang masuk ke neraka, tidak ada jalan lain bagi mereka untuk pernah dapat keluar lagi. Aku ingin yang belum diselamatkan mengetahui ini, kenyataan bahwa neraka adalah kekal. Aku mencintai semua anak-anakku, tetapi aku tidak dapat memaksa siapapun untuk mengasihiku atau mentaatiku. Apabila mereka mau membuka hati mereka kepadaku, aku dapat membantu mereka untuk mempercayaiku dan mencintaiku. Aku ingin menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Aku mau orang-orang percaya, dimanapun mereka berada untuk memberitakan Injil. Inilah yang paling penting bagiku. Sudah cukup yang kulihat dan sudah cukup yang kudengar, untuk mendorongku ke dalam satu semangat pelayanan memberitakan Injil yang tak pernah padam. Bagaimana mungkin aku dapat berdiam diri setelah semuanya yang kulihat dan dengar? Aku akan bercerita kepada semua orang bahwa aku melihat Yesus, sehingga mereka dapat menerima kehidupan kekal di sorga. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang lebih penting daripada ini. Orang tuaku sendiri dan banyak anggota keluarga lain dan teman-teman berada di neraka. Aku tidak dapat berdiam diri dan melihat siapapun masuk ke sana. Aku sangat gembira mengetahui bahwa bukuku akan menemukan jalan sampai ke tangan banyak orang yang harus tahu bahwa neraka itu nyata, sama nyatanya dengan sorga. Walaupun hal-hal yang kulihat di neraka telah membuatku sangat lemas, mereka telah menanamkan suatu keputusan di dalam rohku, bahwa tiada sesuatu pun yang akan dapat menghapuskannya. Aku memutuskan bahwa tiada seorang pun dalam jangkauanku akan dapat menyangkal kenyataan neraka dan sorga. Sorga itu nyata, dan aku ingin semua orang dapat ke sana bersamaku. Aku tahu bahwa ini adalah keinginan Tuhan juga. Hari-hari akhir sungguh sedang berlaku dalam hidup kita sekarang. Kesabaran Tuhan tiada taranya sampai sekarang, tetapi Ia sudah siap untuk datang lagi, untuk menerima anak-anaknya bagi Dia. Kemudian, orang-orang yang tetap tinggal di bumi akan mengalami neraka di bumi, sebelum mereka berakhir dalam kebinasaan kekal nyala api yang mengerikan. Tugasku adalah untuk memperingatkan seluruh dunia tentang kejadian-kejadian ini yang sudah sangat dekat.